Bayangkan kita kembali ke dunia abad ke-13, sebuah periode yang penuh gejolak. Di satu sisi, Kekaisaran Bizantium sedang megap-megap setelah rentetan perang dan perang salib. Di sisi lain, gelombang invasi Mongol memaksa suku-suku nomaden Turki di Asia Tengah bergerak mencari tempat baru. Di tengah kekacauan ini kita fokus pada satu kelompok, suku Kai, yang dipimpin oleh Ertugrul Gazi. Mereka mendapat sebidang tanah di perbatasan Anatolia Barat, dekat dengan musuh abadi, Bizantium. Dan dari sinilah bibit cerita raksasa ini ditanam. Putra Ertugrul, Utsman Gazi, adalah pendiri sejati dinasti ini. Sekitar tahun 1299 M, Utsman secara resmi memproklamasikan kemerdekaan wilayahnya dari Kesultanan Seljuk yang saat itu sedang sakit parah, membentuk beylik atau kerajaan kecil yang dinamai sesuai namanya, Osmanli atau Utsmani. Utsman itu cerdas, ia tidak langsung menyerang frontal, tapi lebih fokus pada perluasan damai dan menaklukkan benteng-benteng kecil Bizantium secara bertahap. Generasi berikutnya, Orhan Gazi, membawa dinasti ini ke level selanjutnya. Dia adalah arsitek militer sejati. Orhan menaklukkan Bursa pada tahun 1326 dan menjadikannya ibu kota pertama. Tapi kontribusi terbesarnya adalah membentuk pasukan elit yang kita kenal sebagai Yanishari, Yenicheri, atau pasukan baru. Ini bukan sekadar tentara bayaran, tapi prajurit yang direkrut dari anak-anak non-muslim di wilayah taklukan melalui sistem devshirme, dididik secara Islam, dilatih dari kecil, dan hanya setia pada sultan. Pasukan Yanishari yang loyal dan tangguh inilah yang membuat Utsmani menjadi kekuatan militer yang tak terhentikan, membuka jalan bagi mereka untuk menyeberang ke Eropa, tepatnya di semenanjung Gallipoli. Dalam waktu singkat, Utsmani menguasai hampir seluruh Balkan, memenangkan pertempuran-pertempuran besar seperti pertempuran Kosovo. Disinilah Utsmani mulai menjadi ancaman serius bagi Eropa dan peradaban Islam terbesar sejak era Abbasiyah. Puncak ambisi dinasti Utsmani terwujud pada tahun 1453 di bawah kepemimpinan Sultan yang sangat muda, Muhammad II, yang kita kenal sebagai Al-Fatih, Sang Penakluk. Sejak kecil ia sudah dipersiapkan untuk memenuhi nubuat Nabi Muhammad SAW tentang penaklukan Konstantinopel. Kota yang dijuluki The Second Rome ini dilindungi oleh tembok-tembok tebal yang legendaris, tak pernah tertembus selama 1000 tahun lebih. Tapi Al-Fatih punya dua senjata rahasia, meriam raksasa urban yang bisa menghancurkan tembok, dan yang paling jenius, dia memindahkan puluhan kapal Utsmani melalui daratan berbukit di sekitar Galata untuk menghindari rantai besi Bizantium di Selat Golden Horn. Strategi gila ini berhasil. Setelah pengepungan yang intens, Konstantinopel akhirnya jatuh. Kota itu diubah namanya menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota baru, pusat peradaban, seni, dan kekuasaan Utsmani selama hampir 5 abad. Penaklukan ini bukan hanya kemenangan militer, tapi juga simbol bahwa kekhalifahan Islam telah bangkit kembali. Era keemasan absolut Utsmani tercapai di bawah Sultan Sulaiman I, yang dijuluki Al-Qanuni, pemberi hukum, karena ia mereformasi total sistem hukum kekaisaran. Di Eropa, ia dijuluki The Magnificent. Pada abad ke-16 di bawah Sulaiman, Utsmani menguasai wilayah terluasnya, membentang dari Hongaria di Eropa hingga Yaman di Arab, dari Aljazair di Afrika Utara hingga Mesopotamia. Utsmani saat itu adalah superpower global. Laut Mediterania praktis menjadi danau Utsmani berkat armada yang dipimpin oleh laksamana legendaris seperti Khair ad-Din Barbarossa. Selain militer, peradaban di Istanbul berkembang pesat. Arsitek istana, Mimar Sinan, membangun mahakarya arsitektur Islam klasik, termasuk Masjid Sulaimaniyah yang megah. Ilmuwan, penyair, dan seniman berkembang pesat. Kekaisaran ini juga menjadi pelindung kota suci Mekah dan Madinah, menambahkan legitimasi keagamaan sebagai khalifah seluruh umat Islam. Namun sebagaimana semua kekaisaran raksasa, Utsmani juga punya siklus hidupnya. Setelah wafatnya Sulaiman, kekuasaan mulai merosot. Abad ke-17 menjadi titik balik. Sultan-sultan berikutnya, yang seringkali kurang cakap atau hanya sibuk dengan kehidupan di harem, membuat urusan negara dikendalikan oleh wazir, perdana menteri, dan intrik istana. Korporasi Yanishari yang awalnya hebat,
kini malah menjadi kekuatan politik yang korup dan menolak modernisasi militer. Eropa sebaliknya mulai bangkit melalui Renaissance dan revolusi industri, membuat teknologi dan taktik Utsmani tertinggal jauh. Kekalahan militer mulai sering terjadi, yang paling signifikan adalah kegagalan menaklukkan Wina pada 1683, diikuti Perjanjian Karlowitz pada 1699, di mana Utsmani dipaksa menyerahkan banyak wilayah di Eropa untuk pertama kalinya. Sejak saat itu Utsmani mulai dijuluki sebagai orang sakit Eropa oleh kekuatan Barat yang mulai mengincar wilayahnya. Sepanjang abad ke-18 dan ke-19, Utsmani mencoba berbagai reformasi, disebut Tanzimat, berusaha meniru model Barat untuk menyelamatkan diri, tapi sudah terlambat. Nasionalisme mulai muncul di Balkan dan Arab, membuat wilayah-wilayah taklukan ingin merdeka. Pukulan terakhir datang saat Kekaisaran Utsmani, yang sudah sangat lemah, membuat keputusan fatal untuk bersekutu dengan Jerman dalam Perang Dunia I. Kekalahan di Perang Dunia Rheinper membuat wilayah Utsmani dibagi-bagi oleh sekutu. Setelah 6 abad berkuasa, pada tahun 1922, Kesultanan Utsmani secara resmi dibubarkan. Mustafa Kemal Pasha, Atatürk, seorang jenderal yang muncul sebagai pahlawan perang, kemudian menghapuskan sistem kekhalifahan pada tahun 1924 dan mendirikan negara modern, Republik Turki, mengakhiri babak panjang dari salah satu dinasti Muslim terbesar dan terlama dalam sejarah. Meskipun kekaisarannya telah tiada, warisan peradaban Islam, arsitektur megah dan sejarah kepahlawanannya tetap abadi, terutama di kota Istanbul yang hingga kini masih menjadi jembatan antara dua dunia,